Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan saya Sarah Monika, moderator pada sesi diskusi ini. Saya ucapkan selamat datang dalam podcast seri 1 Take Kabupaten Siak yang merupakan rangkaian dari kegiatan seri podcast Kepala Daerah Penggagas Insentif Fiskal Berbasis Ekologi. Seri podcast ini merupakan bagian dari Festival Inovasi Ecological Fiscal Transfer yang diadakan sebagai sarana berbagi cerita dan motivasi inovasi kebijakan para kepala daerah penggagas insentif fiskal berbasis ekologi, yang diantaranya berada di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Riau, dan juga Aceh. Proses, dinamika, praktek, baik dan pembelajaran dari inovasi tersebut perlu untuk disebarluaskan untuk didengar oleh seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya. Acara ini terselenggara berkat kerjasama dari The Asia Foundation, Fitra Riau, Pusat Telaah dan Informasi Regional atau PATIRO, Indonesia Budget Center atau IBC, Lingkar Temu Kabupaten Lestari atau TKL, The Reform Initiatives, TRI, dan tentu saja beritabaru.co sebagai media partner. Teman-teman, bersama kita telah hadir para pemateri untuk diskusi yang luar biasa ini, yaitu Bapak Dr. Randes Haji Alfedri, MSI, beliau selaku dari Bupati Siak, Riau, dan juga ada narasumber lainnya, yaitu Ibu Aksiza Utami Putri, perwakilan dari Fitra Riau. Halo Pak Bupati dan Ibu Aksiza, saya sapa kembali ini. Ya, halo Mbak Sarah. Semoga senantiasa sehat dan juga sejahtera. Saya ingin mengingatkan nih kepada para pemirsa acara ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube beritabaru.co serta Facebook beritabaru.co. Bagi seluruh pemirsa yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menulis pertanyaannya pada kolom chat dan jangan lupa untuk menuliskan identitas ketika ingin mengajukan pertanyaan ya. Dan sesi tanya jawab ini akan dibuka setelah dialog interaktif selesai. Baik, kalau gitu kita mulai saja seri podcast ini. Pertama-tama saya akan berbincang nih dengan Pak Bupati Siak, Bapak Alfedri. Baik. Bapak, terkait dengan kebijakan Siak Kabupaten Hijau atau yang lebih dikenal dengan sebutan Siak Hijau, ini telah ditetapkan secara resmi sejak tahun 2018 ya Pak? Betul. Dan sebenarnya apa sih misi utama dari kebijakan tersebut? Baik Mbak Sarah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Terima kasih atas acara podcast seri 1 ini yang dilaksanakan oleh Fitra Riau untuk kebijakan insentif fiskal berbasis kinerja kampung ataupun transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi dalam mendukung implementasi Siak Hijau. Tentunya yang kami hormati di sini adalah Bang Triyono Hadi dari Fitra, tadi ada Mas Tarmizi juga, dan narasumber Mbak Aksiza Utami Putri, dan seluruh para undangan dan peserta dari webinar ini. Ya tentu untuk Siak Kabupaten Hijau ini sudah digagas dan di launching pada tahun 2018 langsung oleh Ibu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Ibu Siti Nurbaya, waktu saat Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dipusatkan di Siak, Provinsi Riau. Nah tentu juga Siak Kabupaten Hijau adalah suatu wujud komitmen dari pemerintah Kabupaten Siak dalam mencapai tujuan pembangunan dalam rangka meningkatkan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan juga dari aspek keberlanjutan lingkungan hidup, sustainable development. Nah, dasar dari Siak Kabupaten Hijau ini adalah memang sudah diatur di dalam Perbup nomor 22 tahun 2018. Nah, Perbup ini tentu mengacu kepada kerangka pembangunan
yang terkait juga pembangunan lingkungan, yaitu adalah peraturan daerah tentang RPJMD tahun 2016 sampai 2021. Nah, kemudian tentunya tindak lanjut dari Perbup ini yang kami juga dibantu dan secara bersama-sama menyusun roadmap dengan NGO lingkungan hidup yang tergabung dalam Sadagosia. Nah, Sadagosia ini artinya kan saudara, persahabatan dengan seluruh NGO lingkungan hidup ya, bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Siak menyusun peta jalan ataupun roadmap Siak Kabupaten Hijau yang sudah dituangkan dalam keputusan Bupati Siak nomor 650 tahun 2019. Kemudian di tahun ini kami meningkatkan regulasi Siak Kabupaten Hijau ini dari Perbup untuk menjadi peraturan daerah yang prolegdanya sudah kami sampaikan ke DPRD. Ini tinggal ya pembahasan dan nanti finalisasi Perda Siak Kabupaten Hijau di DPRD Kabupaten Siak tahun 2021. Nah, kemudian tadi visi misi ya bagaimana Siak Kabupaten Hijau, tentu kami mengacu kepada Perbup nomor 22 tahun 2018 tentang Siak Kabupaten Hijau. Di situ ada 3 aspek pendekatan. Yang pertama, pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat dengan prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Nah, kemudian yang kedua, kepentingan masyarakat dalam bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Siak. Nah, kemudian pola pemanfaatan sumber daya alam daerah melalui kegiatan konservasi, hilirisasi, dan intensifikasi. Nah, tentu ini semua tadi juga dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Ini adalah tidak lain dalam ini konsep adalah ekonomi lestari. Nah, ekonomi lestari ini tentu suatu konsep yang juga sudah diatur model bisnis dan tata kelola masyarakat seperti komunitas-komunitas yang ada di Siak. Nah, kemudian juga kelembagaan-kelembagaan yang mendukung dan para pihak yang berpartisipasi serta regulasinya seperti tadi sudah diatur juga mulai dari Perda, Perbup, Keputusan Bupati. Nah, kemudian juga SDM yang dipersiapkan, tentunya SDM ini yang memang punya komitmen dalam pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan hidup, dan kemudian juga terkait dengan tata kelola investasi lestari. Ya, jadi ekonomi lestari, ada investasi lestari, investasi hijau. Nah, tentu ini juga melibatkan UMKM yang kami merencanakan 1.000 UMKM di Kabupaten Siak. Ini banyak juga yang UMKM-nya bidang usahanya di pertanian, termasuk tanaman pangan, dan juga barangkali juga tumbuh-tumbuhan. Kemudian juga terkait dengan pengembangan Siak Kabupaten Hijau ini. Nah, kemudian tentu ini ada komunikasi bersama, ya melalui media, ya, kemudian juga didukung oleh kawan-kawan, wartawan, dan pers. Nah, tentu ini semua adalah dalam rangka pengembangan industri menengah dengan meningkatkan nilai tambah produk melalui pemanfaatan bahan baku di area ekologis yang sehat dan prinsip lestari untuk tentu menghasilkan nilai tambah. Barangkali itu Mbak Sarah yang bisa kami sampaikan terkait dengan tadi arah kebijakan dari Siak Kabupaten Hijau. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bupati. Jadi tadi salah satunya itu untuk menjadikan ekonomi lestari gitu ya sebagai visi misi utama dari kebijakan tersebut. Nah Pak, di balik sikap bahwa Kabupaten Siak ini ingin menjadi kabupaten hijau, kira-kira apa saja sih faktor-faktor lain yang di luar tadi yang sudah dijelaskan juga oleh Pak Bupati? Faktor yang melatar belakangi pilihan kebijakan tersebut. Baik, terima kasih Mbak Sarah. Ya. Ya, artinya faktor-faktor apa yang mendasari kebijakan Siak Kabupaten Hijau. Ya, mengapa ada Siak Kabupaten Hijau? Tentu ini ada suatu spirit ya dan semangat serta komitmen untuk pelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam. Tentu ini mutlak menjadi prinsip dalam pembangunan daerah ya. Kemudian juga Kabupaten Siak menjadi wilayah
eksploitasi sumber daya berbasis lahan. Di sini ada migas. Migas ini ada 4 blok, ya blok Rokan, CPP blok Selepanjang, dan blok yang offshore ini dikelola oleh Malaka Strait. Kemudian juga dari sisi kehutanan, ya ini juga cukup luas di Kabupaten Siak, ya termasuk yang sekarang dikelola dalam bentuk HPHTI. Ada konservasi juga, ada Taman Nasional Zamrud, ya kan? Kemudian ada game Siak kecil, kemudian ada Tahura. Nah ini kalau area konservasi ini, Taman Nasional Zamrudnya di Kabupaten Siak ini ada 31.000 hektar. Di dalamnya ada Danau Zamrud. Nah kemudian Danau Zamrud adalah danau rawa gambut terluas di Indonesia. Kemudian ya gambut di Taman Nasional Zamrud ini terutama di sekitar Danau Zamrud itu juga termasuk gambut yang dalam. Kalau menurut BRG ini bisa antara 40 sampai 50 meter kedalaman gambutnya. Nah, begitu juga di Giam Siak kecil, cagar biosfer ini cukup luas di Kabupaten Siak, ada 41.000 hektar. Itu di intinya saja. Belum termasuk barangkali lahan-lahan atau zona pemanfaatannya. Nah, kemudian juga Tahura. Nah, tapi Tahura ini kan karena ini 3 kabupaten kota, ini dikelola oleh provinsi, yaitu di Siaknya adalah di Kecamatan Minas. Nah, kemudian dari luas Kabupaten Siak 8.556 km bujur sangkar, itu lebih separuhnya Kabupaten Siak ini gambut, ya 57% gambut. Jadi ada sekitar 470.000 hektar gambut di Kabupaten Siak, dan dari gambut tersebut 21% dikategorikan gambut dalam. Kemudian juga pembangunan semata tujuan ekonomi akan menghancurkan dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Nah, sementara kita ini kan sekarang ini pada posisi meminjam lingkungan hidup ini dari generasi penerus kita, anak cucu kita. Makanya harus kita kembalikan dengan asli, dengan baik kepada mereka. Ya bukan konsep hanya mewariskan dengan baik, tapi kalau pinjam harus kita kembalikan dengan baik. Nah, kemudian juga terjadi ancaman bentang alam dan lingkungan hidup Kabupaten Siak, mulai dari kebakaran hutan dan lahan. Ya, tahun 2014, 2015 sangat luas juga terbakar, kemudian turun, tapi 2019 kemarin agak menaik, tapi alhamdulillah mulai 2020 sampai sekarang ya kebakaran hutan cukup bisa kita tekan. Nah, tentu ini juga yang menjadi melatar belakangi ada Siak Kabupaten Hijau, dan ya sudah adanya degradasi lahan gambut dan mangrove, ya karena akibat kebakaran, maka pembukaan kawasan gambut. Nah, ini juga terjadi degradasi, penurunan kualitas dan fungsi gambut. Ada juga pencemaran udara, dan ada juga terjadi pengurangan wilayah tangkapan air. Juga ada pencemaran Sungai Siak dan lain-lain. Nah, dapat kami sampaikan, ya kan, ini indeks kualitas lingkungan hidup berdasarkan kajian rencana pengendalian pengelolaan lingkungan hidup, ini harus diperdakan juga. Ini 2021-2051. Nah, sekarang kualitas air ini ada sekitar 51% kalau kualitas air. Udara cukup bagus di Siak, ya udah 80-an%, tapi lahan ini sekitar 54%. Nah, untuk itulah diadakan pendekatan Siak Hijau. Ada 3 pendekatan. Pertama, untuk pendekatan kebijakan yang mengarahkan semua kebijakan untuk mendukung Kabupaten Siak Hijau di Kabupaten Siak ini di beberapa OPD. Kemudian pendekatan lanskap dan pengolahan terbaik, mendorong inisiatif pengolahan sumber alam secara berkelanjutan dan ramah terhadap gambut. Kemudian juga pendekatan ekonomi melalui ruang partisipasi aktif masyarakat, memperoleh manfaat ekonomi untuk kesejahteraan, tapi juga tidak lupa ya melakukan pelestarian lingkungan hidup dan pengolahan lingkungan hidup yang baik. Mungkin itu Mbak Sarah. Baik, jadi seperti itu ya Pak, untuk faktor-faktor yang melatar belakanginya diantaranya sebagai upaya pencegahan terhadap bencana alam yang selama ini telah membuat
lahan gambut di sana degradasi dan juga sebagai upaya untuk mengembalikan apa yang selama ini dipinjam ya oleh generasi sekarang. Artinya memang alam ini harus dikembalikan kepada generasi selanjutnya sebagai wujud pelestarian. Terima kasih Pak Bupati, saya akan kembali lagi ke Pak Bupati nanti. Sebelumnya saya ingin menyapa dan bertanya dulu ini ke Ibu Aksiza dari Fitra Riau. Ibu, ya. Ibu, ada saya pertanyaan nih untuk Ibu Aksiza. Jadi bersama Koalisi Masyarakat Sipil Tingkat Nasional, Fitra Riau itu kan dikenal sebagai salah satu promotor ya dalam penerapan insentif fiskal berbasis ekologi di Indonesia. Nah, apa sebenarnya misi utama dan dari inovasi kebijakan yang diperjuangkan tersebut, Ibu? Oke, baik. Terima kasih Mbak Sarah Monika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Izin Pak Bupati, sebelumnya kita berterima kasih dan mengapresiasi untuk Kabupaten Siak, yang mana Kabupaten Siak ini adalah kabupaten pertama di Provinsi Riau yang telah berkomitmen dan menerapkan kebijakan transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi. Nah, insya Allah Kabupaten Bengkalis juga akan menyusul untuk menerapkan TAKE di tahun 2020, karena saat ini Fitra Riau juga sedang melakukan advokasi di Kabupaten Bengkalis untuk mendorong kebijakan TAKE tersebut. Nah, menjawab pertanyaan dari Mbak Sarah, tentunya misi utama dari inovasi kebijakan ini, kita semua menyadari ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan hidup yang semakin tinggi. Misalnya disebabkan oleh kebakaran hutan, hilangnya tutupan hutan, dan kerusakan lingkungan lainnya. Nah, sementara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah belum ada terobosan-terobosan baru untuk mengantisipasi perubahan iklim tersebut. Nah, dengan adanya pendekatan insentif fiskal berbasis ekologi atau TAKE, transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi, menjadi terobosan ataupun inovasi baru untuk mendukung pembangunan di daerah, baik di bidang ekologi maupun bidang-bidang lainnya. Nah, diharapkan juga ke depannya semakin banyak daerah-daerah yang berkompetisi dalam meningkatkan kinerja lingkungan hidup sehingga nantinya juga mendapatkan insentif yang lebih besar. Mungkin seperti itu, Mbak Sarah. Ya, lalu terkait TAKE di Kabupaten Siak ini, apa sih yang sudah dilakukan oleh Fitra Riau dalam mendukung Pemkab Siak untuk menerapkan inovasi kebijakan tersebut? Oke, nah, hal-hal yang dilakukan oleh Fitra Riau yaitu tentunya berkolaborasi dengan Dinas PMK Kabupaten Siak, dimulai dari penyamaan persepsi, penyusunan konsep, membangun indikator kinerja, sampai pada penyusunan dan penetapan regulasi. Nah, dari awal proses sampai penetapan kebijakan lebih kurang kita memakan kurun waktu 4 bulan, yaitu dari Agustus hingga Desember 2020. Nah, proses yang memakan waktu yang agak panjang itu dalam penyamaan persepsi dalam membangun indikator ya kinerjanya. Oleh karena Siak sendiri yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati tadi sudah memiliki kebijakan Siak Kabupaten Hijau, maka indikator yang dibangun itu selaras dengan pencapaian tujuan Siak Kabupaten Hijau, yaitu penyelamatan lingkungan dan peningkatan ekonomi. Nah, juga disampaikan oleh Pak Bupati tadi, merupakan perkumpulan NGO atau lembaga yang bekerja dalam pendampingan di Kabupaten Siak untuk mencapai Siak Kabupaten Hijau. Nah, lembaga yang tergabung diantaranya ada Elang, Jekahari, YMI, Wali, dan lain-lain. Ada 20 lembaga yang tergabung di dalam forum Sedawo Siak ini. Ya, baik. Terima kasih untuk penjelasannya, Ibu Aksiza. Saya akan kembali lagi ke Bapak Alfedri, Bapak Bupati. Ya, karena Kabupaten Siak ini merupakan bagian dari Provinsi Riau yang terkenal kaya dengan sumber daya alamnya, baik migas maupun juga kawasan hutan, apakah pilihan menjadi Kabupaten Hijau ini sengaja diniatkan untuk melakukan pelestarian hutan dan juga pemanfaatan migas secara berkelanjutan? Baik, Pak Sarah, ya karena
di Siak juga masih banyak kawasan hutan. Kami punya komitmen bahwa tidak lagi akan memberikan ruang, memberikan rekomendasi kalau ada minat untuk mengolah kayu alam, ya, terutama di lahan konservasi, itu kan tak mungkin kita berikan. Nah, begitu juga tentu kami ya bagaimana juga Siak Kabupaten Hijau ini sekarang termasuk di kota Siak, ibu kota Kabupaten Siak ini sekarang setiap orang datang ke sini mengatakan Siak ini asri, Siak ini hijau. Nah, kami akan menambah lagi penghijauan. Pertama melalui tagline-nya one soul, one tree. Ya, satu kehidupan, satu tanaman yang kami sudah arahkan bagi anak sekolah, termasuk kami sendiri kalau turun ke kecamatan, ke desa-desa juga menanam 10 pohon. Camat saya minta kalau turun menanam 3 pohon dan lain-lain, membuka ruang-ruang terbuka publik, ya, kemudian ya ruang terbuka hijau, ya, banyak taman-taman kita bangun. Kalau di Siak sendiri ada 9 taman. Kemarin juga sudah dibangun ruang terbuka hijau juga di Sungapit. Tahun ini juga di Tualang. Kami programkan Kecamatan Pusako dan banyak di Kandis sudah. Jadi artinya itu yang kami upayakan. Bagaimana Siak ini semakin berupaya menambah dan mengembangkan Siak ini menjadi lebih hijau di masa akan datang. Tentu itu semua diperlukan kolaborasi menuju Siak Kabupaten Hijau ini dari multi pihak. Jadi tidak bisa bersendiri oleh Pemda sendiri. Ini tadi juga sudah saya sampaikan, termasuk dibantu oleh kawan-kawan NGO di lingkungan hidup ini. Baik kolaborasi ini tadi mulai perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring populasi. Disampaikan Mbak Saskia tadi, bahwa untuk TAKI saja itu kan sudah berkolaborasi juga dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Nah, minimal multi pihak yang berkolaborasi dalam Siak Kabupaten Hijau ini tentu ada dari pemerintah pusat, provinsi, ya kan? Ini pusat itu melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Rotasi Gambut. Nah, di daerah sendiri ya kita melibatkan berbagai OPD, mulai dari Asisten 1, Bapeda, DPMK, DLH, dan lain-lain. Nah, kemudian ada privat sektor juga terlibat di dalam kolaborasi multi pihak ini. Ada beberapa perusahaan bergerak di kehutanan seperti PT Ararabadi, kemudian RAPP yang tergabung dalam April Group. Nah, kemudian juga perusahaan-perusahaan pemegang HGU seperti Infomas, Grup Sinarmas, kemudian juga ada KTU, ya, dan lain-lain. Perusahaan perminyakan seperti BOB juga cukup konsen memperhatikan lingkungan hidup nih, ya. Dan kemudian juga ada organisasi masyarakat sivil. Nah, ini yang tergabung dalam NGO NGO lingkungan hidup dan tergabung dalam Sadago Siak. Di situ ada Pitra, ada Jikalahari, ada Walhi, ada Elang, ada Windrock, WRI, dan lain-lain. Nah, ini banyak yang senantiasa berkoordinasi dengan kami untuk bagaimana menata dan tetap melestarikan, mengembangkan Siak Kabupaten Hijau. Nah, kemudian juga ada dari masyarakat dan pemerintah desa. Yang disebut desa di Siak kan disebut dengan kampung. Ada pemerintahan kampung. Nah, untuk ini tentu termasuk juga ada masyarakat peduli api, kemudian juga ada badan usaha milik kampung, ada UMKM di kampung, di desa-desa. Nah, termasuk dari sisi anggaran, keberpihakan anggaran untuk tadi aspek ekologi yang disebut dengan TAKE, transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi. Nah, ini juga sudah dirumuskan kebijakannya dan sudah diaplikasikan, artinya sudah mulai dianggarkan pada tahun 2021. Itu tadi juga kita difasilitasi, didukung sepenuhnya juga dari Fitra dan berbagai NGO lainnya. Terima kasih Mbak Sarah. Ya, baik Pak Bupati. Berarti kan untuk pelestarian alam dan juga peningkatan ekonomi di wilayah Siak ini telah bekerja sama dengan multisektor dan multi pihak ya. Tadi disebutkan ada
perusahaan juga, terus bekerja sama dengan LSM, juga kelompok-kelompok masyarakat. Nah, tadi sempat dibahas nih oleh Pak Bupati terkait bahwa tanggal 28 Januari 2021 kemarin sudah diluncurkan ya kebijakan transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi atau TAKE ini melalui pemberian insentif fiskal kepada kampung. Nah, tapi relevansinya apa nih Pak kebijakan ini dengan misi Siak sebagai kabupaten hijau? Kira-kira untuk lebih detailnya. Terima kasih Pak Bupati. Ya, diharapkan tentu dengan TAKE ini ada insentif yang diberikan ke pemerintah kampung. Di sini ada nilainya sekitar 5%, itu nanti bisa mendorong pemerintah kampung juga melaksanakan berbagai program-program pembangunan dari anggaran yang sudah disiapkan dalam bentuk insentif ini, ya, untuk mendukung Siak Kabupaten Hijau. Seperti itu konsepnya. Nah, sehingga memberikan insentif kepada kampung tersebut tentu yang sudah bekinerja baik dalam perlindungan lingkungan dan peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Jadi dua hal ini tadi kan aspek lingkungan hidup dan juga ekonomi atau kesejahteraan ini dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Siak. Nah, selanjutnya langkahnya adalah memformulasikan skema alokasi dana kampung menambah indikator kinerja kampung. Nah, melakukan pengukuran kinerja kampung itu yang disebut dengan indeks kampung hijau atau disebut dengan IKH. Nah, IKH ini dinilai berdasarkan dua aspek. Yang pertama aspek pelindungan lingkungan, yang kedua aspek peningkatan ekonomi. Nah, ini yang kemarin kita dasarnya untuk berapa dapatnya masing-masing kampung atau desa ini, TAKE ini. Nah, makanya untuk aspek perlindungan lingkungan hidup itu dilihat dari kebijakan pengelolaan lingkungannya, kemudian berapa alokasi anggaran pengelolaan lingkungan yang sudah ada selama ini di desa, kemudian kelembagaan sudah dibentuk di desa. Nah, kemudian inovasi-inovasi apa saja yang sudah dilakukan. Nah, kemudian juga indeks desa membangun dari sisi aspek ekologis. Nah, itu kriteria-kriteria dari aspek perlindungan lingkungan, dan kemudian kriteria-kriteria dari aspek peningkatan ekonomi itu dinilai kemudian berdasarkan kebijakan ekonomi yang disusun dan disiapkan di setiap desa ataupun kampung, berapa alokasi anggarannya, inovasi ekonomi apa saja yang sudah dilakukan, kemudian tingkat angka kemiskinan, dan indeks desa membangun dari sisi aspek ekonomi. Nah, itu menentukan kemarin besaran untuk pemberian TAKE yang dilakukan pada tahun 2021. Mungkin itu Mbak Sarah. Iya, berarti memang ukurannya itu adalah perlindungan lingkungan dan juga penurunan kemiskinan ya yang ada di kampung-kampung. Sehingga ini selaras juga dengan visi misi Siak sebagai Kabupaten Hijau. Terima kasih Pak Bupati. Saya akan kembali ke Ibu Aksiza. Ibu, menurut Fitra Riau nih, apa sih manfaat yang akan diperoleh oleh pemerintah kabupaten yang telah bersedia menerapkan inovasi kebijakan TAKE? Oh iya, tentunya manfaat yang akan diperoleh oleh pemerintah kabupaten, yaitu Kabupaten Siak, itu adanya dukungan dari kampung-kampung untuk mempercepat pencapaian Siak Kabupaten Hijau dengan pembangunan yang terintegrasi antara pemerintah daerah dan dengan pemerintah kampung, khususnya di bidang lingkungan hidup dan ekonomi. Nah, dengan dukungan ini tentunya otomatis pemerintah daerah semakin terbantu dalam mencapai tujuan Siak Kabupaten Hijau tadi. Nah, manfaat tentunya ada juga manfaat dari desa. Manfaat dari desa untuk desa yaitu akan menambah dukungan keuangan di desa dalam mempercepat pembangunan lingkungan hidup. Seperti itu. Oke, yang kami dengar penerapan kebijakan TAKE tersebut dilakukan melalui reformulasi alokasi dana desa (ADD) dan atau reformulasi bantuan keuangan khusus ya. Mengapa begitu? Silakan Ibu. Oh iya, benar. Ada dua ya, reformulasi alokasi dana desa atau reformulasi bantuan keuangan khusus BKK. Nah, sebenarnya penerapan skema ini menjadi diskresinya kepala daerah. Artinya, bupati atau kepala daerah memiliki wewenang untuk menentukan alokasi
take dari sumber-sumber keuangan yang ada di daerah dan yang memiliki potensi, yaitu ada di ADD dan BKK. Nah, Fitra Riau bersama PMK melakukan pemetaan skema dukungan anggaran yang memadai, baik itu dalam skema ADD maupun dalam skema bantuan keuangan. Nah, di SIAK sendiri yang paling potensial itu yaitu memakai skema reformulasi ADK. Ya sebesar 5% dari total ADK. Nah, yang sebelumnya ADK itu kan dibagi menjadi dua, ada ADK dan ada stimulus sakinah. Nah, ADK ini ada 3 pembagian lagi, yang awalnya 70% alokasi dasar dan 30% proporsional. Nah, kita mengambil 5% dari proporsional ini, 5% itu menjadi kinerja kampung, seperti itu. Nah, alokasi kinerja TAKE tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Bupati berdasarkan indeks kampung hijau dengan 2 hal, yaitu kinerja kampung dalam penyelamatan dan perlindungan lingkungan hidup, dan yang kedua kinerja kampung dalam peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis penggunaan lahan dengan 10 indikator. Nah, mungkin ke depannya pemerintah Kabupaten Siak bisa melakukan pengembangan implementasi TAKE melalui skema-skema lainnya, seperti mungkin bantuan keuangan khusus dan dukungan insentif dari pihak swasta. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Aksiza untuk pemaparannya. Saya kembali lagi nih ke Pak Alfedri. TAKE dinilai banyak pihak sebagai kebijakan inovatif di Indonesia. Menurut Bapak, apa saja kelebihannya, manfaat, serta keunggulan dari kebijakan tersebut bila diterapkan di Kabupaten Siak? Silakan Pak Bupati. Baik, TAKE, transfer anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi, diharapkan kalau untuk di Kabupaten Siak bisa untuk melakukan akselerasi atau percepatan mewujudkan Siak Kabupaten Hijau. Nah, intinya bagaimana dengan kebijakan anggaran, insentif untuk berbasiskan ekologi tadi, ini digunakan dengan baik, nanti impact-nya tentu semakin dilakukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, tetapi juga di situ ada upaya meningkatkan ekonomi. Jadi itu terjadi penghijauan, meningkatnya pelestarian lingkungan hidup, tetapi juga masyarakat semakin sejahtera. Diharapkan lingkungan itu akan memberikan daya dukung dan daya tampung terbaik bagi kehidupan manusia. Manusia semakin sehat, semakin energik, kecerdasan semakin baik karena udaranya bersih dan sehat. Nah, sehingga menghasilkan kualitas SDM yang baik dan itu diharapkan akan meningkatkan kinerja. Nah, kinerja dari masyarakat sehingga dengan kinerja hidup yang baik, nah itu akan lebih meningkatkan ekonomi di masa akan datang. Jadi peran pemerintah tentu membuat regulasi. Nah, kalau kita lihat apa korelasinya antara TAKE dengan Siak Hijau, ini sudah jelas bahwa tadi sudah kami sampaikan di TAKE ini ada indeks kampung hijau dengan 2 dimensi, yaitu pelindungan lingkungan baik dari sisi regulasi, anggaran, kemudian kelembagaan, inovasi, dan indeks manusia dari sisi ekologinya. Nah, kemudian disiap dari dimensi kedua peningkatan ekonomi, di situ ada indikator juga regulasi anggaran penurunan kemiskinannya, dari inovasi dan kegiatan ekonomi. Nah, itu disebut dengan kinerja kampung hijau. Nah, ini diharapkan nanti akan mewujudkan Siak Kabupaten Hijau yang sudah dituangkan dalam RPJMD 2021-2026 dengan tujuan dan sasaran Siak Hijau itu adalah pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip keberlanjutan dan kelestarian, dan kemudian kedua peningkatan ekonomi, kemudian pemanfaatan sumber daya alam dari pendekatan konservasi, hilirisasi, dan intensifikasi. Ini polanya ini diatur di roadmap, ada zonasi-zonasinya. Jadi ada zonasi konservasi, itu memang ketat di sini. Tadi kami bilang tidak akan ada izin untuk penebangan kayu alam. Kemudian zona perkebunan dan kehutanan, ya, dan sudah mungkin diberikan HPH, tetapi juga ada sudah HGU, dan sudah terpola di Kabupaten Siak. Ada zona industri di kawasan industri Tanjung Buton yang kita siapkan di sini
lahan seluas 5.000 hektar yang sudah dalam bentuk hak pengolahan lahan itu ada 600 hektar. Nah, maksudnya kalau dulu banyak industri di sepanjang Sungai Siak, ya kalaupun ada industri baru lagi, itu tidak boleh lagi di sepanjang Sungai Siak, harus di kawasan industri Tanjung Buton. Itu juga sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah tentang industri. Kemudian tentu kenapa juga harus di kawasan Tanjung Buton? Nah, ini termasuk ada pelabuhan Tanjung Buton supaya penyelamatan lingkungan di sepanjang das Sungai Siak itu bisa kita lakukan. Karena selama ini ya sebelum ada maka pelabuhan Tanjung Buton itu kan banyak memang aktivitas transportasi di sungai ini sehingga terjadi abrasi di sepanjang Sungai Siak. Ya, setiap tahun itu boleh dikatakan minimal 2 meter, 1 meter di sisi kanan dan 1 meter di sisi kiri. Ya ini kalau lama-kelamaan dibiarkan, nah besok tinggal kenangan, tinggal cerita, Sungai Siak ini adalah sungai terdalam di Indonesia. Ya kan di situ kedalamannya bisa 18 sampai 19 meter. Makanya kapal yang besar bisa sampai ke Perawang, ada pelabuhan Pelindo di situ, ada pelabuhan Indah Kiat, ada dibuatan pelabuhan dari RPP ya sampai ke Pekanbaru. Nah, untuk Sungai Siak sudah menjadi sungai strategis nasional, ada komitmen ya untuk bagaimana secara bertahap ya memang kegiatan industri itu harus ada di Kabupaten Siak, terutama di industri kawasan industri Tanjung Buton. Maka dulu ya alhamdulillah itu salah satu portal di Sungai Siak itu kan dibuatnya dulu jembatan Sungai Siak dengan clearance-nya 23 meter di zaman Bupati Pak Arwin dan saat itu. Nah itu tentu itu sudah membantu. Kalau dulu kan boleh dikatakan berembang, tidak hidup di sepanjang Sungai Siak, sekarang sudah kembali. Walaupun masih ada mungkin kapal lewat di Sungai Siak, tapi tidak seramai yang dulu sebelum ada jembatan Sungai Siak. Nah kemudian sudah ada zona pertanian, ada 5.000 hektar lahan pertanian. Nah itu kita tingkatkan intensifikasi di situ sehingga diharapkan nanti Siak bisa menjadi salah satu sentra produksi padi di Riau. Nah termasuk zona pemukiman. Nah kemudian tentulah semuanya ini harus berkolaborasi yang kami sampaikan tadi dengan konsep pentahilik, ada peran pemerintah, ada swasta, ada komunitas, ya, kemudian juga NGO lingkungan hidup dan akademisi, ya, termasuk media di sini juga mendukung untuk Siak Kabupaten Hijau. Artinya TAKE ini jelas akan mendukung Siak Hijau yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Sarah. Ya, baik Pak. Berarti cukup ketat juga ya untuk zonasinya. Di Siak itu ada zonasi apa tadi perkebunan, ada zonasi konservasi yang tidak boleh lahannya dipergunakan untuk aktivitas ekonomi karena ada sendiri ya zonasi industri dan juga zonasi pertanian juga pemukiman. Saya mau lanjut tadi Pak Bupati sudah membahas mengenai indeks kampung berdasarkan perlindungan lingkungan dan juga penurunan kemiskinan. Apa saja sebenarnya kriteria lebih detailnya yang ditetapkan oleh Pemkab Siak ini dan apakah Pemkab Siak mengatur arah penggunaan insentif paket tersebut bagi kampung-kampung yang menerimanya? Silakan Pak Bupati. Ada berapa banyak? Baik Mbak Sarah, ya artinya begini. Tadi untuk mendukung Siak Hijau, menunjang Siak Hijau diberikan insentif dana untuk kampung atau desa yang tentu penggunaannya sekarang ini kan diharapkan tetap ya mendukung kebijakan-kebijakan lingkungan hidup selama ini sudah dibuat oleh desa. Baik itu umpamanya bagaimana mungkin di sekitar Taman Nasional Zamrud, ya, semaksimal mungkin, bagaimana mungkin memberikan kehidupan bagi masyarakat di sekitar, seperti kalau ada budidaya, ya budidaya yang sesuai dengan Danau Zamrud, gitu kan, apakah ikan toman, ikan tapah, gitu. Nah, kemudian juga kalau pertanian di sekitarnya, yaitu memang bisa nanti ya pertanian berbasiskan lingkungan. Kalaupun mengolah lahan tidak cara bakar, mungkin kami ke depannya mengarahkan
dari APBD desa ini bisa memberi alsintan untuk mendukung UMKM termasuk di sekitar tadi kawasan hutan, sama di daerah Gamsiak kecil gitu kan, di Tahura, silakan beli alsintan sehingga betul-betul masyarakat yang bertani di sekitar kawasan hutan, di kawasan konservasi menjadi buffer zone, menjadi penjaga dari kawasan konservasi, termasuk seperti di Dosan itu kan ada juga Tasik atau Penaga Sakti. Nah itu bagaimana juga bisa mungkin masyarakat bisa mengembangkan wisata tetapi tidak mengurangi kualitas lingkungan hidup. Nah itu harapannya ke depan. Nah sehingga tadi disampaikan oleh Mbak Saza ya, bahwa ya kalau bisa ke depan tuh bukan hanya dari segi ADK ada 5% dari dana alokasi dana proporsionalnya, ya kami juga memikirkan ke depan bagaimana nanti bisa umpamanya bantuan keuangan khusus. Nah, tadi kami coba bincang-bincang nih ada pasien 1 dengan Bapeda, yang mungkin minimal nanti kami akan mengevaluasi atau menilai dari sekarang TAKE yang sudah diberikan ke beberapa desa. Nah nanti dinilai kalau yang mungkin ada beberapa yang terbaik, nah kita bisa tambah dulu stimulus dalam bentuk bantuan keuangan khusus gitu. Nah, tidak dalam bentuk tadi bantuan alokasi dana desa tadi atau ADK di Siak. Nah itu mungkin dah kami coba ya mulai dulu secara bertahap gitu. Nah kemudian tentu anggaran sudah digunakan untuk TAKE ini tahun 2021 ini ada 5,7 miliar. Nah, 5% dari ADK yang sampaikan dari Mbak Saskia. Yang mendapatnya sekarang 65 desa. Ya, dari 122. Jadi ini sudah lewat, berarti ini sudah 53% lah, atau 54%. Lebih daripada separuh kampung selama ini sebetulnya sudah ada anggaran yang digunakan untuk lingkungan hidup, tetapi ini ya sekarang kita tambah beberapa insentif untuk menunjang lingkungan hidup itu ada 65 desa. Nah kemudian penerima insentif ini bervariasi. Yang paling besar 225 juta satu desa. Tapi paling sedikit itu 65 juta. Dan jelas manfaat kebijakan TAKE tadi adalah mendorong optimalisasi peran kampung atau peran desa dalam menjalankan kewenangan pembangunan desa khususnya di bidang lingkungan hidup. Kemudian diharapkan desa-desa ini bersaing. Nah, ada kompetisi antar desa ini untuk bagaimana membuat program dalam rangka pelestarian lingkungan yang terbaik bagi desanya gitu, dengan mengembangkan kearifan lokal desa. Nah, kemudian terjadi mobilisasi sumber daya desa dan masyarakat dalam pelestarian dan kepedulian lingkungan hidup. Nah, jelas kegunaan dana insentif transfer anggaran Kabupaten berbasis ekologi secara eksplisit memang tidak diatur secara khusus gitu. Tetapi ini kita arahkan memang untuk tadi aktivitas-aktivitas pembangunan lingkungan hidup. Secara filosofi insentif ini untuk mendorong kinerja sehingga memberikan ruang kepada desa untuk menggunakan anggaran sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan yang ada di desanya, terutama tadi ya kita arahkanlah untuk menjaga kawasan-kawasan konservasi, kemudian mengolah lahan tanpa membakar dan lain-lain untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Termasuk ya kalau bisa ke depan tuh mungkin dalam infrastruktur bisa kanal blocking. Nah, itu kami harapkan nanti dari TAKE ini yang digunakan sehingga tata kelola air di gambut bisa lebih terpelihara. Kemudian juga kegunaan TAKE tadi untuk pelestarian lingkungan. Ya, walaupun sejak awal dari Undang-Undang Desa sebetulnya dari sisi penanganan karhutla di Siak ini sudah 5 tahun yang lalu sudah kita mulai untuk mencegah ini jelas melalui sosialisasi, tapi untuk mengatasi kebakaran hutan di desa ini yang rawan kebakaran hutan itu ada 67 desa. 67 desa ini desanya terdiri dari lahan gambut. Nah, di 67 desa dulu sudah kita adakan alat pemadam kebakaran portable. Ada genset portable. Kalau terjadi kebakaran hutan atau kebakaran lahan di desanya itu bisa diatasi kalau itu masih skala kecil oleh desa. Kalau tidak bisa didukung oleh desa sekitarnya dulu
Nah, mereka ada punya alat. Kemudian sudah dibentuk 5 tahun lalu masyarakat peduli api 5 orang setiap desa. Kemudian dibantu dana operasional 2 juta per bulan. Itu sifatnya standby atau disediakan kalau diperlukan nanti ada MPA yang bergerak, bisa digunakan dana ini. Dan juga tentu diadakan pelatihan-pelatihan bagi mereka ataupun MPA untuk lebih paham terhadap bagaimana dia mengatasi karhula di desa. Itu pun sudah dimulai dari awal Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Berarti sudah ada berapa tahun lalu. Oke, itu Mbak Sarah ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bupati. Jadi cukup ini ya arahannya kepada desa-desa dalam penggunaan insentif TAKE itu memang harus dengan sesuai kebijakan melestarikan lingkungan dan juga berorientasi untuk pemeliharaan ekologis tentunya. Terima kasih Pak Bupati. Saya akan kembali ke Ibu Aksiza. Ibu, benarkah TAKE di Kabupaten Siak ini dapat mendorong percepatan pencapaian Siak sebagai kabupaten hijau? Kira-kira bagaimana sih cara mengukur efektivitasnya? Masih di mute. Nah, oke. Oke, iya benar. Si Kabupaten TAKE ini tentu di Kabupaten Siak dapat mendorong percepatan Siak sebagai kabupaten hijau karena pembangunan Siak Kabupaten Hijau basisnya itu adalah di kampung-kampung. Nah, tentunya untuk mencapai tujuan Siak Kabupaten Hijau yaitu perbaikan lingkungan hidup dan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya integrasi pembangunan antara kabupaten dan desa, otomatis tujuan Siak akan cepat tercapai dengan dukungan stimulus keuangan dari kabupaten ke desa. Nah, kalau untuk mengukur capaian TAKE, pemerintah melalui Dinas PMK yang berkolaborasi dengan Fitra Riau setiap tahunnya itu melakukan evaluasi. Salah satunya berkomunikasi secara intens dengan Pemda terkait perkembangan implementasi TAKE yang dilakukan setiap akhir tahun yang sekaligus untuk melakukan penilaian kinerja dalam implementasi TAKE pada tahun berikutnya. Nah, juga sedikit mengulas yang tadi juga terkait apa saja indikator kinerja itu ada dua dimensi dan 10 indikator. Bentar, ya. Nah, dua dimensi ini yaitu penyelamatan dan perlindungan lingkungan. Yang kedua itu ada peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan sejalan dengan prinsip kelestarian lingkungan. Nah, apa saja kriterianya? Yaitu yang pertama untuk penyelamatan dan perlindungan lingkungan, itu ada kebijakan regulasi kampung, penyelamatan dan perlindungan lingkungan. Dan yang kedua ada alokasi anggaran kampung, penyelamatan dan perlindungan lingkungan. Yang ketiga, itu ada kelembagaan kampung untuk penyelamatan dan perlindungan lingkungan. Yang keempat, inovasi dan kegiatan pemberdayaan kampung dan masyarakat dalam penyelamatan lingkungan. Nah, yang kelima, itu indeks kampung membangun atau IDM dari aspek lingkungan. Nah, untuk kriteria peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan, sejalan dengan prinsip kelestarian lingkungan itu juga ada 5 indikator. Yang pertama, kebijakan regulasi kampung, peningkatan ekonomi, dan penurunan kemiskinan. Yang kedua, itu ada kebijakan anggaran kampung, pemberdayaan ekonomi, dan penurunan kemiskinan. Yang ketiga, penurunan jumlah keluarga miskin di kampung. Yang keempat, inovasi dan kegiatan pemberdayaan kampung dan masyarakat ekonomi, dan penurunan kemiskinan sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup. Dan yang terakhir itu indeks membangun dalam aspek ekonomi. Seperti itu, Mas Sarah. Baik, itu tadi kriteria dari dua dimensi ya. Pertama pemeliharaan dan perlindungan lingkungan serta peningkatan ekonomi sekaligus juga penurunan kemiskinan. Jadi ada 10 kriteria dari dua dimensi tersebut. Terima kasih untuk penjelasannya Ibu Aksiza. Saya masih lanjut nih pertanyaan lainnya. Kira-kira
bagi kampung-kampung yang menerima insentif fiskal melalui TAKE tahun 2021, bagaimana caranya untuk mengontrol penggunaan anggaran tersebut agar benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian siak hijau? Oke, baik. Di sini pada prinsipnya penggunaan anggaran insentif ini tidak diarahkan secara spesifik penggunaannya, karena secara kewenangan otonomi desa dapat melakukan pembangunan sesuai dengan musyawarah desa atau keputusan musyawarah di desa. Lalu terhadap penggunaan insentif kinerja atau TAKE ini, pemerintah kampung dapat menggunakannya dalam rangka mendukung capaian siak hijau, sekaligus untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, pada akhirnya akan terlihat kinerja kampung yang mengarah kepada kinerja ekologi dalam rangka untuk meningkatkan insentifnya yang dilakukan setiap akhir tahun dalam menetapkan kinerja untuk tahun berikutnya. Nah, misalnya kita contohkan Kampung A itu mendapatkan insentif sebesar 100 juta pada tahun pertama, lalu pada tahun kedua Kampung A mendapatkan insentif 200 juta. Maka bisa dilihat bahwa Kampung A dalam penggunaan anggarannya atau yang insentif yang didapatkan di tahun sebelumnya itu sudah mengarah kepada kinerja ekologi. Nah, namun begitu juga sebaliknya, contohnya bagi Kampung B, tahun pertama dapat 100 juta, namun di tahun kedua justru menurun, menjadi mendapatkan 50 juta. Nah, kita bisa melihat artinya Kampung B itu tidak memprioritaskan anggarannya untuk kinerja ekologi. Seperti itu, Mas. Dan tentunya efektivitas dari kinerja ini juga dievaluasi ya oleh Fitra bersama Pemkab tiap tahunnya. Ya, terima kasih Bu Aksiza untuk penjelasannya. Saya ada pertanyaan lain kepada Bapak Bupati. Bapak Alfedri, siapa saja kira-kira para pihak yang paling berkontribusi ini Pak terhadap lahirnya kebijakan TAKE di Kabupaten Siak? Yang paling berkontribusi. Silakan Pak Alfedri. Ya, baik Bu Sarah, kalau para pihak yang paling berperan dalam merumuskan kebijakan transfer anggaran berbasiskan ekologi ini, tentu yang di luar Pemda ini adalah Fitra. Nah, Fitra tadi disampaikan Bu Saskia kan mulai bagaimana bekerja sama, berkoordinasi dan berkolaborasi, mulai dari penyusunan konsep, merumuskan kebijakannya, regulasinya, bagaimana sampai juga kepada penyusunan perencanaan dan penganggaran, yaitu dituangkan regulasinya di dalam peraturan bupati. Ya, sehingga itu menjadi pedoman bagi di setiap kampung. Ada 65 kampung tadi yang mendapatkan insentif kampung berbasiskan ekologi ini. Nah, kemudian selain dari Fitra ada The Asia Foundation juga ikut membantu, dan tentu kawan-kawan NGO lain termasuk bergabung dalam Sedau Siak, sehingga kemarin bisa TAKE ini di launching di Kabupaten Siak pada tanggal 28 Januari 2021. Yang ya mudah-mudahan ini mungkin termasuk yang kalau disebut pertama nanti mungkin di Riau mungkin boleh juga, ya kan, di Riau kami juga di LTKL Lingkar Temu Kabupaten Lesari itu kan minimal ada 10 kabupaten yang tergabung dengan LTKL. Nah, informasinya termasuk yang paling duluan juga untuk menerapkan TAKE ini. Nah, mungkin itu Mbak Sarah, ya. Kalau dilihat nanti dari kinerja Kampung Hijau ini, ya itu tentu sudah terjadi pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup, mulai dari kebijakan perlindungan lingkungan hidup di desa-desa sudah ada 15 peraturan desanya, ada 1 peraturan penghulu dan 98 surat edaran penghulu. Ya, penghulu ini disiapkan. Ini sebutan untuk kades. Nah, kalau kades disiapnya penghulu. Ini tentu peraturan kampung, peraturan penghulu dan surat edaran penghulu ini
terkait dengan bagaimana penyelamatan mangrove, kemudian mungkin ada potensi objek wisata alam seperti di Dosan yang kami sampaikan tadi, ya kan, itu ada kearifan lokal juga. Kemudian terkait dengan pengolahan sampah, kemudian gambut. Nah, kemudian juga anggaran yang sudah dikucurkan tadi 5,1 miliar untuk TAKE ini. Nah, ada kelembagaan juga terbentuk, ada 107 kelembagaan, termasuk juga lembaga komunitas perlindungan lingkungan hidup. Ya, selain daripada pelopor lingkungan hidup juga sudah terbentuk, ya, ada beberapa pelopor lingkungan hidup, ada masyarakat peduli api, ada 67 desa yang kami sampaikan tadi, kemudian ada Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Ya, ini banyak kan, di Siak ini banyak wisata berembang, wisata mangrove. Nah, kemudian sudah terjadi inovasi-inovasi, ada 20 inovasi di desa, ya, kemudian 126 kegiatan pelindungan lingkungan hidup. Itu kalau dilihat dari aspek pelestarian lingkungan hidup, kalau dilihat dari peningkatan ekonomi masyarakat, ini sudah ada kebijakan peningkatan ekonomi di 7 desa, diatur dengan peraturan desa atau peraturan kampung, ada 34 surat edaran penghulu. Kemudian ya tentu ini barangkali terkait dengan produk-produk hasil pertanian, tanaman semangka, macam-macam, atau produk-produk hasil kerajinan. Kemudian juga ini semua terkait dengan produk unggulan desa. Ke depan kami mengembangkan 1000 UMKM per tahun. Ini jenis usahanya termasuk tadi di bidang pertanian. Nah, ini pertanian yang ramah lingkungan. Nah, anggaran kampung untuk pemberdayaan ekonomi ada 7,8 miliar. Kemudian juga sudah terjadi juga inovasi, ada 19 inovasi di desa dan 84 kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat skala di desa ataupun kampung. Oke, itu Mbak Sarah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bupati. Tadi juga sudah kita dengarkan ya penjelasan dari Ibu Aksiza bahwa tiap tahunnya ini Fitra bersama Pemkab Siak melakukan evaluasi terhadap penggunaan insentif di kampung-kampung. Nah, kalau dari Bapak Bupati sendiri ini bagaimana sebenarnya mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemkab Siak untuk mengukur efektivitas pemanfaatan insentif fiskal dari kebijakan TAKE tersebut? Ya, tentu kami akan mengevaluasi dan memonitoring dari insentif fiskal untuk dana kampung yang berbasiskan ekologi. Ya, pertama tentu kami akan lihat dari sisi penganggarannya. Ya, perencanaan dan perusahaan anggaran seperti apa, dan tentu juga nanti bagaimana dalam pelaksanaannya. Nah, ke depan itu yang kami sampaikan tadi, selain daripada ADK ini bisa tadi dalam bentuk bantuan khusus ke depan, ya, itu kan feedbacknya. Barangkali juga kami sedang mengarahkan sekarang desa-desa ini atau kampung ini dalam mengalokasikan dana desa itu yang rata-rata 1 miliar per kampung, antara 800 juta sampai 1,4 miliar di Kabupaten Siak, ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan UMKM. Nah, salah satu tadi yang kami sampaikan untuk pertanian berbasis lingkungan ini juga akan kami dorong di masa yang akan datang. Nah, kemudian ya monitoring evaluasi ini akan kami lakukan secara kontinu dengan melakukan penilaian kinerja desa ekologi setiap tahun. Nah, itu akan kami lakukan tentu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Nah, tentu ini juga terintegrasi dengan sistem informasi lingkungan hidup dalam monitoring pencapaian Siak Hijau melalui website Siak Hijau. Nah, kemudian tentu saat ini juga skema insentif masih menggunakan mainstreaming dalam alokasi dana kampung atau alokasi dana desa. Nah, tadi juga kami sampaikan barangkali akan kami coba melihat skema-skema di luar alokasi dana kampung, seperti BanQ khusus tadi. Nah, barangkali tentu juga kami mengharapkan ke depan untuk bagaimana untuk memotivasi daerah, dan itu bisa jadi nanti kita bisa gunakan sumber pendanaan ini juga untuk memberikan bantuan khusus tadi kepada
desa atau kampung apabila memang pemerintah pusat ke depan juga bisa memberikan semacam insentif ya bagi kabupaten kota, bagi kabupaten khususnya seperti Kabupaten Siak yang sudah menerapkan TAKI ini. Ya, mungkin melalui dana insentif daerah gitu, ditambahkan 1 poin. Kalau sudah menerapkan TAKI ada tambahan, bukan hanya sekedar mungkin laporan keuangan WTP, ketepatan penyusunan anggaran, ketepatan menyampaikan laporan keuangan dan lain-lain. Tapi harapan kami ya nanti bisa TAKI ini salah satu kriteria juga dalam menambah insentif DID bagi daerah. Dan itu bisa kita gunakan ke depan untuk memberikan bantuan khusus kepada desa dalam bagaimana penerapan pembangunan berbasis ekologi menuju Siak Kabupaten Hijau di Kabupaten Siak. Terima kasih, Mbak Sarah. Terima kasih Pak Bupati. Saya akan lanjut ke Ibu Aksiza. Ini ada dua pertanyaan terakhir. Kira-kira Ibu bagaimana cara untuk mendorong kampung-kampung lain yang belum mendapatkan insentif fiskal dari TAKE agar lebih termotivasi nih Bu untuk bekerja, berkinerja terbaik dalam pelindungan ekologi, penyelamatan lingkungan di kampungnya? Oke, tentunya skema insentif ini merupakan pendekatan untuk kampung-kampung yang lain agar mendapatkan insentif. Salah satunya dengan meningkatkan kinerja ekologinya. Seperti contohnya di Siak, di Kecamatan Dayun, di tahun 2021, kampung yang mendapatkan insentif itu sebanyak 8 kampung. Nah, pada tahun 2022, di Kecamatan Dayun itu seluruhnya sudah mendapatkan 11 kampung yang ada di Kecamatan Dayun itu sudah mendapatkan insentif semua. Nah, kebetulan Kampung Dayun sendiri merupakan kampung yang berkinerja paling baik dan mendapatkan insentif yang paling besar. Nah, artinya dengan pencapaian Kampung Dayun tersebut, kampung-kampung yang lain menjadi termotivasi untuk mendapatkan insentif. Yang pada tahun 2022, tadi juga sudah dijelaskan Pak Bupati, itu ada 65, mungkin ke 122-nya lebih termotivasi untuk mendapatkan insentif tersebut. Nah, selain itu, kampung-kampung yang tidak mendapatkan insentif ada tantangan tersendiri, seperti banyak kegiatan mungkin yang telah dilakukan justru tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga dalam penilaian TAKE tidak dapat dinilai. Oleh karena itu, dengan kebijakan TAKE ini diharapkan ke depan kampung-kampung dapat memperbaiki kinerjanya khususnya itu dalam pengarsipan dokumen seperti itu, Mas Sarah. Lalu untuk mekanisme kolaborasinya sendiri nih, Bu, seperti apa yang telah dan akan dilakukan oleh Fitra Riau untuk mengawal serta mengoptimalkan inovasi kebijakan TAKE di Kabupaten Siak secara berkelanjutan? Oke. Skema kebijakan TAKE Siak ini merupakan salah satu tentunya rencana aksi untuk mencapai Siak Kabupaten Hijau. Nah, bahkan kebijakan Siak Hijau saat ini sedang dalam pembahasan Perda Siak Hijau, artinya secara berkelanjutan TAKE Siak Hijau akan tetap dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan Siak Kabupaten Hijau tersebut. Atau dengan kata lain, selama kebijakan Siak Hijau tetap dilaksanakan, maka kebijakan TAKE di Kabupaten Siak akan terus diimplementasikan. Nah, selain itu, strategi lainnya untuk keberlanjutan kebijakan TAKE ini dapat didorong melalui kebijakan RPJMD Siak yang saat ini sedang dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, Fitra Riau tentunya berharap ke depannya Pemkab Siak terus berinovasi dan mengembangkan skema TAKE dengan indikator-indikator baru untuk mendukung arah kebijakan daerah. Begitu. Ya, terima kasih Ibu Aksiza untuk pemaparannya. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab dan ini sudah cukup banyak ya pertanyaan dan juga respon yang masuk dari penonton di YouTube serta Facebook beritabaru.co. Di antaranya pertama ada untuk Pak Bupati ya dari Ahmad Taufik. Ini ada input. Jadi Pak Bupati, konsep TAKE Siak ini akan sangat baik apabila disinergikan juga dengan belanja di OPD sesuai dengan RPJMD untuk mengakselerasi konsep pembangunan ekonomi hijau di Kabupaten Siak. Tentunya dengan ujung tombak pemerintahan kampung yang didaulat untuk berkontribusi mengurangi kemiskinan tetapi juga melestarikan lingkungan. Nah, nilai ekonomi dapat berjalan selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan juga menjadi bagian aksi dari implementasi kebijakan Siak Hijau.
Itu masukannya dari Pak Ahmad Taufik. Selanjutnya ini masih untuk Pak Bupati, adalah pertanyaan dari Ahmad Makfur. Bagaimana kira-kira skema dan teknis pelaksanaan insentif lokal berbasis ekologi di Siak? Mungkin secara singkat aja. Baik, Mbak Sarah dari Pak Taufik tadi, ya untuk TAKI ini tidak hanya melibatkan desa, tetapi juga melibatkan OPD. Pokoknya kampung hijau, apa dalam wujud kampung hijau. Tentu ini juga kita lakukan. Cuma kalau namanya TAKE itu transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi. Berarti kalau OPD itu sama entitasnya dengan Pemda Siak. Itu satu entitas, namanya entitas pelaporan. Nah, kalau ini tidak bisa juga dikatakan dari sisi akuntansi transfer, sebab itu pembagian delegasi kewenangan dari bupati kepada OPD-OPD. Itu kan memang nama juga anggaran pemerintah daerah. Tapi kalau menyebut transfer itu kepada entitas yang berbeda. Nah, maka desa dia merupakan entitas pelaporan yang berbeda dengan kabupaten. Maka desa juga punya APBD desa atau disebut APBKM kalau di Siak. Nah, kabupaten entitas pelaporan tersendiri, provinsi entitas pelaporan tersendiri, maka disebut APBD provinsi. Yang paling mungkin TAPE tadi, transfer anggaran provinsi berbasis ekologi. Nah, bisa ditransfer ke desa, entitas yang berbeda dengan OPD provinsi, atau ditransfer ke kabupaten mendukung ekologi gitu. Nah, maka oleh sebab itu ya kalau yang nama TAKE konsepnya memang tetap ke desa, transfer anggaran kepada entitas pelaporan yang berbeda. Itu dari sisi konsep anggaran. Ini kebetulan saya mantan Kabak Keuangan, mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, walaupun bukan sarjana akuntansi, saya sarjana ilmu pemerintahan. Tamat APDN, tetapi juga ya tahu-tahu sedikit lah mengenai keuangan. Namun tentu untuk kampung hijau ini akan didukung oleh berbagai OPD yang ada di Kabupaten Siak, yang dalam hal ini ya tadi kan ada dua aspek tadi, aspek lingkungan hidup dan aspek ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Nah, kalau dari aspek lingkungan hidupnya mungkin ya dinas lingkungan hidup di Kabupaten Siak, termasuk tadi membidang kehutanan. Karena urusan kehutanan itu tidak ada di kabupaten, semua ditarik ke provinsi. Nah, kami ada eselon 3 di Kabupaten Siak ini yang membawahi kehutanan, tapi adanya di Dinas Lingkungan Hidup. Barangkali juga bisa melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga bisa. Kenapa? Dinas Kebudayaan itu kan juga mengembangkan sekolah adiwiyata. Nah, itu juga bisa dikembangkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin Dinas Pemuda Olahraga mendorong pramuka. Saya ini ketua pramuka, juga kami di pramuka mengembangkan pramuka peduli lingkungan hidup gitu. Nah, juga mengembangkan ini di sekolah. Alhamdulillah pramuka Siak ini, konsep Siak menjadi contoh di Kuarnas secara nasional, menjadi pramuka peduli lingkungan hidup di sekolah gitu. Karena kita sudah melakukan penilaian bagaimana lingkungan hidup yang asri di sekolah-sekolah itu bisa seperti itu. Kemudian bisa juga barangkali melalui dinas-dinas lain. Ya, kalau dinas pemberdayaan masyarakat kampung jelas ini terkait dengan desa. Nah, kemudian dari aspek tadi, dari sisi aspek ekonomi atau penanggulangan kemiskinan, nah kami memang di visi 2021-2026 akan berupaya bagaimana menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Siak yang sekarang 5,069% dengan kebijakan pro penanggulangan kemiskinan. Nah, sehingga 1.000 UMKM itu dalam pola hibah barang atau bansos barang yang akan diserahkan pada pihak ketiga itu memang diarahkan pertamanya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Terutama ya masyarakat miskin ini yang mendapatkan PKH-nya ada 10.800. Jadi ini yang 1.000 dari dinas-dinas, ya ini banyak dinasnya, mulai dinas pertanian, dinas peternakan dan perikanan, dinas koperasi dan UMKM, dinas perindak,
dinas sosial, itu terutama dinasnya ada 1000 UMKM, ada minimal di situ nanti dibantu oleh Basnas ada 2 miliar tahun ini umpamanya seperti itu. Itu kalau ada 10 orang di 14 desa setahun, ada 140, ada 280 setiap tahun dari Basnas akan terbantu untuk masyarakat miskin, untuk meningkatkan ekonominya dalam bentuk UMKM ini. Dan kemudian juga melalui dana desa. Dana desa ini kalau 10 orang setiap desa setahun, itu ada 122 desa, berarti ada 1.220 setahun. Nah, kami harapkan ada 2.000 penerima manfaat nanti yang dari UMKM ini bisa terbantu ekonominya lebih baik di masa akan datang. Itu tentu upaya-upaya yang kami lakukan ke depan sesuai dengan masukan Pak Taufik. Tapi terima kasih atas masukan ini ya, untuk memberikan spirit bagi kami untuk bagaimana memperhatikan ke depan Siak Kabupaten Hijau. Pak Mahfud dari teknis Take tadi sudah dijelaskan, ya kami dibantu bekerja sama juga dengan Fitra, dan tentu ini ada indikator-indikator atau kriteria juga dari penilaian terhadap desa yang mendapatkan Take ini, baik dari sisi tadi 2 aspek, ekologis dan ekonomis. Ya, itu kan ada indikator dilihat dari regulasi-regulasi apa sudah dibuat dari 2 sisi ini. Kemudian juga alokasi anggarannya selama ini seperti apa. Ya, kebijakan regulasi ini sebetulnya dari evaluasi kami bukan 65 desa saja sudah menerapkan perhatian atau membuat program kegiatan di desanya untuk lingkungan hidup, tetapi 65 desa tadi itu sudah ada regulasinya, ada peraturan kampung, ada SK penghulu, ada surat-surat edaran, yang lain belum. Ini yang kami arahkan supaya ke depan untuk membuat regulasi kebijakan ini. Nah, kemudian ada dari sisi kelembagaannya dilihat lembaga apa sudah terbentuk. Tadi ada 60-an lebih lembaga sudah terbentuk. Kemudian penurunan kemiskinan, dilihat dari indeks angka kemiskinan di desanya, ya kan, penurunannya, kalau ada penurunan berarti ini kan termasuk yang tinggi dari sisi ekonomi. Dan juga inovasi-inovasi apa yang sudah lakukan. Tadi ada beberapa inovasi, ada 20 inovasi ya di beberapa desa untuk dari sisi aspek ekologis, dan ada juga yang dari sisi ekonomis. Nah, kemudian indeks desa membangun dari sisi ekologis dan ekonomis, itu cara menghitung desa yang akan mendapatkan, tentu itu dituangkan dalam alokasi dana kampung, diambil 5% dari dana sifat proporsional bagi kampung, dan tentu ini penggunaannya dianggarkan dari APBD desa. Cuman kita arahkan ya untuk kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan walaupun tidak ada secara spesifik diatur dalam Perbu. Nah, mungkin ke depan ini yang mungkin kalau ada bantuan khusus jelas. Kalau bantuan khusus sesuai dengan proposal digunakan untuk itu. Nah, bisa ini kita arahkan secara lebih tegas. Mungkin itu Mbak Sarah ya terkait dengan Pak Mahfud. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu jawabannya untuk Pak Taufik dan juga Pak Makfur. Dan saya akan beralih ke Ibu Aksiza. Ini ada pertanyaan lain. Kalau selama ini kan kebijakan Siak Hijau itu kira-kira tadi sejauh yang sudah diperbincangkan dalam diskusi interaktif kita kan bahwa ada memang dimensi untuk selain melestarikan lingkungan juga ada penyelamatan ekonomi dan juga penurunan kemiskinan. Tapi kira-kira potensi ekonominya tuh di bidang apa sih, Bu? Untuk lebih implementasinya semacam apa gitu? Ini pertanyaan dari Zahrotul Kamelia. Masih di mute, Ibu. Nah, oke. Silakan. Pertanyaan dari Bu Zahra ya. Nah, selain lingkungan itu tadi kan juga ada dimensi ekonomi ya. Nah, potensi nilai ekonomis yang didapat dari implementasi Take ini tentunya tidak secara langsung. Namun dari insentif yang diterima dapat digunakan untuk upaya peningkatan ekonomi. Maka secara langsung
akan ada dua keuntungan yang didapat oleh kampung itu sendiri. Selain kampung mendapatkan insentif, juga meningkatkan ekonomi kampung itu sendiri. Nah, untuk itulah semangat TAKE ini didorong agar kampung-kampung dapat berkompetisi dalam meningkatkan kinerjanya. Seperti itu, Mbak Sarah. Oke, secara prinsip seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan lainnya. Untuk Pak Bupati ya ini, penerapan TAKE ini kan masih menggunakan anggaran APBD. Bagaimana kira-kira sustainability-nya, Pak? Tentu desa-desa harus didorong untuk mandiri, tidak hanya bergantung pada insentif dari Pemkab. Silakan untuk responnya, Pak Bupati. Iya, TAKE ini bagaimana sustainability-nya? Ya, kenapa tidak didorong secara mandiri? Ya, tentu sekarang kan sifatnya kita ini apa nih? Stimulus lah. Stimulus bagi desa, ya kan? Artinya karena ini sudah merupakan kebijakan daerah gitu. Sudah ada perbub, kita ingin siap kabupaten hijau, ya kemudian juga ada ruang paket ini, tapi ini dasarnya ada juga regulasinya dari Permendes. Permendes juga ada regulasi untuk TAKE ini, dan sebetulnya bukan hanya kabupaten, saya sampaikan ini juga provinsi, TAPE namanya. Nah, tentu ini tujuannya baik ya untuk penyelamatan lingkungan, karena kualitas lingkungan hidup yang baik akan memberikan nanti daya dukung terhadap manusia yang ada di atasnya untuk kualitas hidup manusia lebih baik, sehingga bisa berkiprah, berkinerja, pengabdian lebih baik. Nah, makanya memang tujuan pembangunan apapun, termasuk penyelamatan lingkungan, itu kita gunakan sebesar-besarnya adalah untuk manusia seutuhnya gitu. Apalagi tadi dari awal saya sampaikan, kita ini kan konsepnya mewariskan lingkungan kepada anak cucu. Tapi prinsip yang lebih baik lagi, kita tanamkan bahwa lingkungan ini kita pinjam dari anak cucu kita dan harus dikembalikan. Yang namanya orang minjam kan dikembalikan dengan baik. Maka inilah makna filosofi sebetulnya siak hijau ini, dan itu didorong dari TAKE, sehingga dengan begitu ya TAKE ini tetap akan kita berikan, malah akan kita sempurnakan regulasi dan kebijakan anggaran termasuk bantuan keuangan khusus tadi, ya kan, apalagi nanti dapat dari dana insentif daerah dari pusat gitu. Bisa kita gunakan, dan termasuk dana desa, tapi arah kebijakan tadi untuk penanggulangan kemiskinan, tapi memperhatikan lingkungan hidup gitu. Nah, kemudian untuk memayung ini semua, ya biar kuat dari sisi regulasi lokalnya, makanya ini tahun ini ini sudah saya tanda tangani pengajuan dalam perdanya ke DPRD, mudah-mudahan ini bisa dalam waktu tidak terlalu lama selesai, sehingga kita punya payung hukum yang kuat untuk bagaimana membantu TAKE ini secara sustainable, tetapi ke depan tidak tertutup kemungkinan kalau desa ini betul-betul mandiri, PAD desa juga kuat, ya kan? Seperti di mana? Di Bali umpamanya, ya kan? Dengan di Badung mungkin mereka ini punya kearifan lokal, ada PAD desa yang di situ dapat. Nah, sehingga itu bisa untuk untuk anggaran berbasis ekologi ini silakan. Harapan kita sebetulnya seperti itu spiritnya. Tetapi ya TAKE ini tetap sustainable. Kedepannya kalau mandiri itu suatu kondisi yang kita harapkan di masa akan datang. Mungkin begitu, Pak Sarah. Ya, semoga terjawab ya untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak Bupati. Dan terima kasih juga untuk Ibu Aksiza, karena kita sudah berada di sesi terakhir nih, saya mau minta closing statement. Mungkin dari Ibu Aksiza terlebih dahulu, baru kemudian ke Bapak Bupati ya. Silakan Ibu. Masih di mute. Ibu Aksiza masih di mute mikrofonnya.
Mungkin bisa dibantu oleh operator. Oke. Baik. Ya. Silakan. Semoga dengan adanya TAKE ini semakin berkelanjutan di Kabupaten Siak dan juga daerah-daerah lain juga menerapkan TAKE ini. Nah, salah satunya contohnya di 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau itu yang pertama sudah menerapkan Kabupaten Siak dan berikutnya akan disusul oleh Bengkalis. Nah, semoga kabupaten-kabupaten lainnya juga ada upaya dan berkomitmen untuk peningkatan pelestarian lingkungan hidup. Seperti itu. Terima kasih Ibu Aziza untuk closing statement-nya, dan silakan Pak Bupati. Terima kasih. Sebagai closing statement dari kami Pemda Siak, ya insya Allah Pemda Siak akan berkomitmen akan menganggarkan TAKE ini. Tujuannya bagaimana semua multi pihak termasuk desa berlomba-lomba bersaing juga bagaimana semua kita mewujudkan Siak Kabupaten Hijau. Namun kami harapkan tentunya ada perhatian dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan atau juga Kementerian Dalam Negeri ya terkait kabupaten-kabupaten yang sudah menerapkan TAKE. Ini pernah ada juga rapat ya pertemuan juga dengan Kementerian Keuangan disampaikan juga LTKL, Apkasi sudah menyampaikan juga ya kalau yang sudah menerapkan TAKE ada insentif ya, ke depan sehingga dengan dana insentif yang menambah kriteria di dana insentif daerah ataupun DID. Nah, dengan dana itu nanti akan kami alokasikan sebesar-besarnya untuk mendorong ya transfer anggaran yang berbasis ekologi kepada desa-desa ataupun kampung yang ada di Kabupaten Siak, sehingga Siak Kabupaten Hijau menuju Indonesia hijau di masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Bupati untuk closing statement-nya. Menarik ya untuk diskusi interaktif kita dan juga sesi tanya jawab yang sudah berlangsung. Bagaimana Kabupaten Siak ini dengan kebijakan TAKE-nya bervisi untuk menjadi sebuah kabupaten hijau yang tentunya sebagaimana konsep sustainability bahwa dalam mengeksplorasi alam, memanfaatkan alam juga harus dengan peningkatan ekonomi dan juga tentunya penurunan kemiskinan ini harus selaras gitu ya. Jadi selesai sudah di sesi pertama seri 1 TAKE Kabupaten Siak, Kepala Daerah Penggagas Insentif Fiskal Berbasis Ekologi yang terselenggara menjadi podcast pertama kita pada sore hari ini. Sampai jumpa, saya Sarah Monika selaku moderator. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam memfasilitasi diskusi pada siang hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada semua lembaga yang menjadi partner dalam diskusi interaktif, yaitu dari The Asia Foundation, dari Fitra Riau, dari Bupati Siak, terutama Kabupaten Siak Riau, juga kepada IBC, kepada The Initiative Reform, dan media tentunya media partner beritabaru.co. Dan sampai jumpa di Selasa depan dengan cerita dari Provinsi Kalimantan Utara. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.